Oke, kita mulai pertemuan ke berapa ini? 12 ya. Di 12 ini kita lanjutkan ke pembahasan. Kalau kemarin kita sudah mulai dari penampilan, bagaimana menyajikan apa data masalah dan gejala, kemudian melakukan filter terhadap data masalah dan gejala keperawatan. Kemudian kita kemarin menambahkan data user interface tambah sama edit. Ini kita beralih ke tahap selanjutnya. Seperti yang di-share di TM ke-7 ya. TM ke-7 bahwa kemarin kan kita ngisi tabel masalah dan gejala ini ya. Nah, sekarang kita sampai ke bagaimana melakukan pengkajian terhadap pasien. Ini saya ambil dari format Gordon Function Health nih ya, Atom ini. Nanti mungkin pakai yang metode pengkajian pasien masuk yang lain mungkin beda ya. Ya nanti kita lakukan membuat seperti ini yang di Excel ini. Tapi tidak keseluruhan data ya. Nanti mungkin kalau ini datanya bisa 1000 coding nanti untuk menghandle ini tampilan formulir ini. Jadi kita kembali ke pembahasan bab 5 ya terkait dengan penanganan formulir. Nanti nanti tidak semua hanya apa yang A, B, B pun kelihatannya tidak ada yang apa tidak semua berarti yang senang keluarga genogram enggak ya. Kemudian pola yang C juga C nanti tidak semua ya. Jadi A, B, C. Di sini malah ada sampai dengan ini ya pengajian fisik ya. Nanti sampai C, C-nya pun sampai hanya 5 aja kalau tidak salah. Pola eliminasi saja. Ya. Nanti kalau mau dilengkapi ya silakan. Tak kasih cara bagaimana. Ini kan jenis inputannya nanti yang berbeda. Contoh kayak apa ini tanggal masuk kalau di Excel kan biasanya titik ya nanti di penanganan formulir kita bisa menggunakan fungsi date yang kemarin. Date. Untuk codingnya nanti kalau di total itu hampir sama. Sebentar, mungkin ini ya hasilnya kayak apa gitu ya. Kita yang sudah jadi dulu dari kelas reguler ini. Nanti seperti ini. Supaya kelihatan coba kita buat tabel bordernya. Satu lagi kita bisa menjadi beberapa tabel ya. Tapi dalam satu formulir. Oke, sebentar. Satu tabelnya di mana ini? TR, TR, titik. Ah, ini di sini. Kita simpan. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nanti akan kita buat inputan yang paling atas, judul ya, terkait dengan pengkajian. Kemudian nanti ada isian nomor rekam medis. Nanti isi dari nomor rekam medis pasien ya. Kalau biasanya di setiap institusi itu kan layanan kesehatan punya nomor rekam medis ya, punya kayak kalau kita dikasih itu kayak kartu apa namanya kartu pasien gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah ada BPJS, kadang juga masih dikasih. Padahal kita sudah memiliki nomor identitas pasien dari kepesertaan BPJS. Tapi bisa juga meng-hire kalau seumpama ini kita kasih dengan NIK ya. Di NIK kan tidak mungkin datanya sama ya di warga negara Indonesia, tidak mungkin NIK-nya lebih dari satu karena apa sudah menggunakan elektroniknya. Tabel pertama nanti kita simpan nomor riwayat medis ya. Nanti nomor riwayat medis itu maksudnya apa? Dari nomor rekam medis ini. Nomor rekam medisnya contoh kalau kita buat nomor rekam medis kalau pakai NIK berarti kan 16 ya, format 16 gitu ya. Kita klik cari gitu ya. Dan nanti kalau dia belum pernah melakukan proses apa kalau apa kalau di dalam layanan kesehatan di sebuah kalau dia belum pernah memanfaatkan layanan kesehatan di satu institusi itu berarti dia nomor rekam medisnya ke 1 gitu ya. Ini ada 01 ketambahan untuk
menandakan bahwa nomor rekam medis ini itu baru pertama kali masuk gitu ya. Ya nanti kalau sudah seiring datanya ini diinput gitu ya, nanti bisa mendata bahwa dia sudah datang ke layanan kesehatan itu sudah berapa kali, nanti bisa dilihat di sini. Jadi kalau ada contoh sakit batuk pilek yang pertama gitu ya, berkunjungan, kemudian besok lagi bulan berikutnya mungkin keluhan diare gitu ya. Nanti tercatat bahwa yang kedua itu sini nomor riwayatnya 02. Nanti bagaimana membuatnya? Nanti kita bahas. Kemudian di sini juga sama nomor identitas ini di poin A. Poin identitas nanti akan masuk di tabel apa database yang identitas ini. Jadi tabel ini nanti untuk menyimpan ya dari pengkajian pasien di sini nanti. Jadi kalau seumpama datanya belum waktu diklik cari kok belum ada ya nanti datanya kosong di sini. Tapi nanti kalau di sini sudah berhasil nyimpan, cara nyimpannya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena ini membuat formulirnya ini itu ada sampai 400 baris ini ya. Nanti khawatirnya kalau ditambahkan coding yang untuk menampilkan diagnosa keperawatan nanti ketambah panjang nanti. Biasanya untuk teman-teman yang di reguler itu sampai sini, nanti untuk proses nyimpannya menjadi diagnosa keperawatan nanti di pertemuan berikutnya. Oke gitu ya. Ini alurnya coba dipahami dulu. Jadi nomor riwayat medis itu nanti dari sini ya. Dia nomor riwayat keberapa. Kemudian kalau datanya belum ada di tabel riwayat, nanti proses simpannya nanti waktu diklik bawah nih. Simpan nanti masuk ke tabel riwayat dan melakukan apa diagnosa dari yang DP apa masalah gejala yang tampil sesuai dengan ini. Ini hasil riset kemarin ya menggunakan dari dosen perawat dengan saya ini terkait dengan kalau keperawatan dasar itu masalah keluhan utamanya dari mana gitu ya. Ini dari DP1, 3, dan sekian. Jadi yang mau dimunculkan itu nama gejalanya. Karena kemarin nama gejalanya kan setiap DP hanya dua ya, makanya sedikit. Tapi kalau dari asli bukunya itu kan banyak, nanti silakan dilengkapi sendiri. Kalau ada waktu. Saya tidak wajib, hanya perwakilan ini aja. Oke, sebelum membahas ke bawah, kita bahas dulu yang poin A dulu ya. Poin A nanti biasanya kalau teman-teman perawat kalau menginputkan kan diupayakan sepraktis mungkin. Jadi apa yang bisa diautomatically atau yang bisa dibuat otomatis pengasihan otomatis itu diupayakan dibuat secara otomatis. Maksudnya apa kayak tanggal masuk ini. Jangan sampai tanggal harus menginput manual gitu ya. Harus kita sediakan pakai input type date gitu ya. Nanti dia ngisi sesuai tanggal real sekarang. Kemudian jenis kelamin ya. Kalau jenis kelaminnya hanya pilihan dua, laki-laki dan perempuan. Saya kira tidak perlu ditampilkan dalam sebuah database ya. Kalau agama itu kan 6 gitu ya. 6. Dan nanti kalau milih itu supaya yang di contoh kalau datanya diisikan nomor rekam medisnya gitu ya. Dia sudah disimpan. Nanti begitu di-load lagi. Jangan sampai ini yang datanya semula Islam sini ganti pilih agama gitu ya, diisi supaya otomatis dari database. Jadi khusus agama sama penanggung jawab. Penanggung jawabnya ini hanya 3 ya. Nanti silakan kalau ada sesuai jenengan semuanya yang di lahan ya yang paham penanggung jawab itu maksudnya ini dia pakai fasilitas apa? Kalau biasanya asuransi kah gitu ya BPJS kan jenis asuransi yang dia bisa diklaimkan ke layanan kesehatan juga beda-beda ya atau umum gitu ya atau pilihan nih umum gitu ya. Nomor ruang kelas ini sesuai dengan layanan ini. Biasanya kalau apalagi BPJS itu kan sudah ada kelasnya ya. Tapi kita tidak pakai nomor BPJS ya. Belum apa pengaplikasiannya belum sampai sana. Baru jenis penanggung jawabnya saja. Nanti mungkin bisa dilengkapi sendiri ya. Nomor kepesertaannya berapa ditambahkan. Pilih-pilih saja. Jadi nanti dipastikan data kita beridentitas sesuai dengan yang kemarin TM ke-7 ke-6 ya dalam membuat struktur database kemarin ya. Tugas poin 6 pastikan sama ya dengan tidak ada yang bermasalah. Di strukturnya juga dipastikan ada primary key terhadap nomor rekam medis. Oke, kita jadi kita ingin mendesain sebuah ini. Tapi nanti saya tidak coding dari awal ya, saya terangkan aja alurnya.
Jadi pertama kali kita buat ini ya, yang di kita bahas bukan yang di pom ini ya, tapi yang di bawah dulu. Nomor riwayat sampai dengan 9 ini dalam sebuah tabel ya. Dalam sebuah tabel, coba sebentar. Ini yang tidak gunakan coba saya off-kan dulu biar tidak bingung ya. Ini saya bagi A, B, C ya. Yang A tabel sendiri, B tabel sendiri, C-nya tabel sendiri. Oke. Kemudian, sebentar. Kita nanti filenya pilih daftar aja ya. Daftar titik PHP supaya serasi dengan kelas yang lain. Oke, sebentar. Ini coding komplitnya. Oke, pertama kali kita buat ini tabel tapi isinya di dalam formulir ya. Maksudnya gini, di sini di tabel untuk oke, nanti tambah bingung enggak coba saya kasih supaya enggak tambah bingung. Ini ada dua file ya. Satu saya tutup aja biar enggak tambah bingung nanti. Order. Oke, dalam membuat coding diawali dari sini, dari membuat form di sini. Kenapa form gitu ya? Kalau ditaruh sini, ya, di dalam waktu kita lalu di browser ya. Jadi isian tabel ini isinya adalah formulir ya, isinya adalah formulir. Jadi di sini ada kayak input tab teks itu. Ini inputan formulir. Berarti kalau inputan formulir kita kasih dulu sebentar. Ini tak potong kanan kiri ya, biar jelas dulu. Sebentar. Oke, untuk yang nomor riwayat medis ini dimulai dari form ya. Tentu kita ketahui bahwa formulir sama kayak pembahasan sebelumnya ya, wajib ada metodenya apa, kemudian actionnya apa, ini disimpan ke simpan titik PHP. Yang simpan PHP itu kodenya masih besok minggu depan ya, masih minggu depan. Jadi nanti hasil pengiriman formulir yang ini dari tab apa poin A, B sama C ini nanti dikirimkan semua datanya ke simpan titik PHP. Kemudian eh, di formulirnya kita kasih tabel ya. Ini nanti kita bahas di atasnya. Kita membuat tabel, isinya apa? Isinya ya ini tadi. Berapa kolom, berapa baris ini dari nomor riwayat ini. Tiga ya, di sini ada tiga, kolom satu, dua, tiga. Kolom pertama untuk keterangan inputan dari formulirnya, ya nomor riwayat medis dan sebagainya. Saya kira ini, oh ternyata dibuat empat ini. Ini isinya ada dua, dua, tiga, empat. Jadi ada empat, sebentar, ini ada satu nomor rekam medisnya untuk formnya. Oh ini tidak kelihatan nih, kemarin digabung jadi satu. Oke, ini hasilnya kan tiga ya. Tiga karena ini kemarin gabung gitu. Bang. Ini tetap ada hapus biar tidak bingung. Ini call span-nya juga sudah terlalu terbanyak ya. Ya wes lah. Pok. Call span kita ketahui bersama kemarin apa? Gabung kolom ya. Jadi kolomnya ini kenapa kok dibuat berapa ini? Dua, satu, sama dua. Berarti lima. Kenapa dibuat lima itu ada pengaruh di bawah ini? Pengaruh di bawah itu kan pola fungsi kesehatan itu ada satu. Poin satu itu ada subnya ya. Makan, minum ya. Supaya menjorok gitu. Supaya rapi nanti. Berarti kalau dihitung kolom terakhir itu berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada sub lagi di bawahnya. Ada sub lagi untuk yang kelima ya. Maka kita gabung seperti ini. Tapi seumpama kok tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Oke, kolom yang ini dihapus juga ada apa-apa hasilnya. Oke, ini untuk hanya contoh kalau dihapus, karena ini kita buat sendiri-sendiri ya. Ini boleh dihapus. Yang kolom dua ini. Kolom dua, dia coba.
itu berlaku untuk yang sampai diagnosa masuk ya. Kalau identitas berarti gabungnya tiga ya, ini jadi tiga. Kemudian nama juga sama dihapus. Nanti umur dan seterusnya. Ini kalau nanti codingnya pakai yang baru aja. Ini kode yang di kelas reguler. Sampai agama ya, agama sampai penanggung. Oke, sebentar. Nanti saya terangkan satu-satu baik ini setiap barisnya. Sambil mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari PTM sebelumnya ya, ini sambil nunggu saya hapus. Masih ada berapa? Dua ya. Sampai penanggung. Kita coba simpan. Ya, enter. Ya, tampilannya sama karena eh, intinya besarannya panjangnya kolom itu harus sama. Jadi kalau tiga ya tiga semua, lima lima semua. Tadi kan kita buat lima ya, lima. Tapi sampai ke bawah tabel juga lima, makanya tidak berpengaruh. Tampilannya sama. Oke, kita bahas satu-satu. Satu terkait dengan tanggal ya. Nomor riwayat tadi tipenya adalah teks ya. Nomor riwayat inputnya sama kayak membuat. Pastikan kalau formulir itu kan ada komponen formulir kan banyak kemarin. Ada teks, ada date, ada apa. Untuk yang umur cocoknya nanti pakai number ya. Nanti sesuaikan ini. Input tab teks namanya apa? Setiap komponen formulir wajib ada tipe dan name-nya. Namanya apa? ID enggak wajib ya. ID ini dihapus juga enggak apa-apa. Hanya name boleh. Value itu untuk apa? Value nanti untuk nanti saya terangkan yang value. Value itu untuk isian. Jadi kalau dia masih kosong ya kosong dari ngambil database. Tapi nanti kalau dari kita ngambil database dari tabel identitas kok ada gitu ya, nanti langsung berisi data dari tabel identitas. Oke. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Tanggal input type-nya date ya, tanggal seperti ini supaya muncul atau kita pilih date ini. Kalau semua tanggalnya mau diperbaiki, tidak sesuai dengan tanggal sekarang gitu ya. Kemudian yang value di sini, value di sini dia adalah untuk menampilkan ini apa? Tanggal tanggal ini ya, dia dia melakukan apa namanya? Kontrol atau apa di layanan kesehatan itu istilahnya. Pengecekan kesehatan boleh atau berobat ya boleh lah. Ini tipenya ZMD itu untuk tahunnya 4 digit, 2 digit untuk apa bulan dan D kecil untuk seperti di fungsi di bab string dan tanggal itu bab berapa 4 ya kalau tidak salah. Ya tanggal 4 bab 4 itu ada di paling bawah tentang format date ya. Oke, kemudian ruang sama ini teks saya kira nanti supaya di copy saja ya. Jadi kalau berhasil yang TR-TR ini copy paste untuk tanggal masuk tinggal ganti date sama name-nya gitu. Jadi jangan ngetik satu-satu. Jadi satu sampai TR ini copy ke bawah di paste gitu ya. Sesuaikan dengan yang di modul. Oke, saya kira itu ruang kelas diagnosa masuk juga sama tipenya masih apa? Ada date ya. Tapi ada ketambahan dimulai ruang kelas ini. Ada namanya on key up this value ya. This value sebentar nih. Ini this value-nya kebanyakan. This value-nya sekali aja. This value. Oke, saya relate aja. Tipenya ada typo. This value to uppercase itu maksudnya fungsi ke string ya di bab 4 itu ya.
Jadi untuk mengubah apa yang kita ketikkan itu dari upper, ya, to upper. Berarti waktu kita tulis ini, contoh ruang kalau ditulis dua gitu ya, dua kecil gitu ya. Dia yang diketikkan langsung, walaupun ini caps saya tidak nyala di keyboard, itu dia langsung dikonversi menjadi huruf besar. Itu fungsi ini. This value to uppercase. Oke, kalau sudah, apalagi nih? Nama saya kira sama ya, input tag ya, ini yang umur. Umur nanti di copy ya. Di sini dari atas gitu tentunya. Tipenya tinggal ngubah yang semula teks jadi number sama name-nya disesuaikan. Kalau number itu ada minimal maksimal. Bisa kita setting ya. Contoh di umur, tapi kalau periksa enggak mungkin pasien dibatasi umur ya. Ini boleh dihilangkan ya, boleh sama ya. Maksudnya minimal orang berobat kan tidak ada umurnya biasanya. Semua semua umur dilayani. Ini boleh dihapus, boleh enggak. Kemudian value-nya tadi nanti saya terang lebih lanjut. Sekarang jenis kelamin ya. Jenis kelamin ini kan harapannya kita milih value ya. Kalau ingin buat value di sini ya pakai select option gitu ya. Namanya apa gitu ya. Ya ini ada ketambahan sebentar saya option value-nya aslinya cuma ini dong. Coba saya kasih komen. Ya, untuk yang jenis kelamin dia eh, isinya hanya laki-laki dan perempuan saja. Nanti kalau di dirilut sini laki-laki dan perempuan. Kemudian agama, agama sama kalau yang lain sama ya. Ini suku bangsa ini juga teks, pekerjaan teks. Yang beda cuma ini agama sama penanggung. Ini kita harus membuat tabel di PHP MadMin. Tadi codingnya sudah saya share di si Alto ya, di TM ke berapa ini? 12, 11 ya. P 12. 12 itu ada materi tadi yang saya share. Tinggal dikopikan saja. Jadi nanti ngopinya di mana? Pilih dulu database-nya. Kalau sudah database-nya dipilih, tinggal klik SEL. Kalian kopikan saja dari TM ke-13 yang teori ya. TM3, 12, sorry. 12 yang teori. Ini tinggal di copy. Tapi ini jangan diikutkan ya. Ini jangan diikutkan. Yang mulai dari grade sampai kalau mau ditambahkan penanggung boleh Pak, boleh. Ya, kalau agama ini agama yang diresmi oleh pemerintah kan 6 ya. Kalau ada nanti tambah lagi ya silakan. Ini yang penanggung ini. Kalau mau ditambahkan apa asuransi kesehatan yang lain silakan. Tinggal ditambahi. Cara nambah ya sama, tinggal di kasih kurung gitu ya. Nomor 4 tipenya apa, nomor 5 boleh beda ya, tidak harus sama. Yang penting kita tangkap nomor ini, value-nya di sini. Dikopikan di sini, SEL sini. Kalau sudah nanti di sebelah kiri nanti ada agama yang isinya tadi ada 6 ya. Kemudian penanggung yang tadi isinya ada 3. Nah, kalau berhasil nanti coding yang eh, ini yang untuk baris CKL ini value option sorry kok CKL apa agama, cara perintahnya bagaimana kalau mau menampilkan data dari tabel agama gitu ya. Tentunya syarat yang kemarin di pertemuan ke berapa nih 8 ya. Waktu kita membuat koneksi ke database ini. Membuat koneksi pertemuan ke sebentar. Oh ya, ke-8. Itu kan ada 3 syarat kemarin. Kita buat koneksi, yang kedua kita buat query, ya, kemudian yang ketiga kita ambil datanya. Kenapa lama ini? 3 poin itu yang nanti kita pakai juga. Koneksi berarti kita di awal harus tambahkan. Namanya koneksi titik. Kemarin kan koneksinya disimpan di sini. Berarti nanti di ini record sekalinya ke koneksi titik PHP disebut. Query-nya di mana? Di jenis kelamin. Jenis kelamin query-nya kita buat eh, ini tampilnya saya off-kan dulu ya. Ini aslinya coding komplitnya. Karena nanti kalau saya coding tidak selesai waktunya hanya 1 jam. Sebentar komen dulu. Tapi coba semaksimal mungkin saya terangkan supaya mudah gitu ya. Oke, while-nya ini else-nya. Oke, ini kurungnya di
Nggak ada. Oke, jadi untuk agama kita tadi koneksinya kan sudah ya. Kemudian kita buat query, query-nya kita buat tampil. Mau diganti boleh enggak Pak? Boleh. Ya, ini kan hanya variabel saja. Tapi kalau ganti di sini harus ganti juga nama query-nya di sini harus disesuaikan. Pertama koneksi yang dikoneksi TPAB, kedua query yang di sini MySQL query. Query-nya apa tuh menyeleksi agama, kita ngambil pakai select ini. Select yang kita ambil hanya jenisnya saja, jadi tidak semua field. Mau dikasih dolar juga aslinya tidak apa-apa. Aslinya juga tidak apa-apa. Contoh di sini kan ada di agama kan hanya ada field ID sama jenis ya. Diambil kan bintang juga nggak apa-apa. Sama saja. Sebentar. Mana tadi? Coding. Nah, jadi boleh bintang, boleh jenis saja. Ini kebetulan jenis. Kemudian karena agama itu isinya ada 6 gitu ya, maka kita pakai perulangan. Ya sama ini bolak-balik dari pertemuan ke 9 itu ya. Koneksi, query, ngambil data. Kalau datanya lebih dari satu, pakai perulangan while gitu. Itu tak isinya. Dibolak-balik metodenya sampai nanti ke membuat sebuah sistem informasi keperawatan. Oke, ini kenapa ini ada? Oke, sebentar. Ini kita komen dulu. Edit, komen dulu. Jadi aslinya hanya ini aslinya. Jadi buat query, ambil data query-nya, kemudian baru ditampilkan di pilihan gitu maksudnya. Option value-nya tidak sih kasih apa? Kurung kurawal. Oke, kalau sudah menampilkan data, nanti muncul di sebelah kanan sana. Mana lokalis? Yang error ini di 138, sebentar 138, else-nya kurung. Oh, petiknya ada dua ya. Kalau apa value echo di dalam petik dua nggak bisa dikasih petik untuk yang tipe data arraynya. Oke, simpan. Ini karena tadi tidak ada pilihan ya, pilihan Islam. Oke, supaya ada pilihan agama gimana Pak? Ini tadi tak sembunyiin aja. Tadi kan kita sembunyiin, yang ini kita pindah saja. Oke, kita simpan. Oke, kita sudah buat pilihan agama masuk ya, database-nya sudah masuk. Ini dari tabel agama. Oke, sekarang untuk penanggung jawab juga sama, konsepnya sama. Koneksi sudah ada ya. Kemudian tinggal ini sama alurnya tadi. Kita buat query-nya pakai tampil. Sebaiknya sih memang beda ya. Di dalam satu file itu nama nama apa? Nama query, nama dari variabel untuk menangkap hasil query itu memang sarannya memang beda. Cuma ini kita paksakan untuk yang atas kan sudah ada itu tampil sama UI ya. Yang di bawah kita samakan. Ya, cuma kebetulan bisa ya. Tapi kalau datanya dia kompleks, biasanya sih ada beberapa masalah. Tapi kita coba ternyata bisa. Oke, nanti kalau seumpama kok di load di PHP yang versi baru nanti kok ada bermasalah, silakan yang di sini dinomori. Contoh tampil satu W1, di bawah nanti W tampil 2 W2. Kalau bermasalah, kalau tidak bermasalah tidak apa-apa. Gitu ya, intinya seperti itu. Kita edit, komen, toggle. Oke, kita simpan. Oke, kalau sudah eh seperti ini jenis masih ada. Kemudian kita coba alur dari yang A sudah saya terangkan, kemudian yang kita terangkan bahasan yang di sini. Di nomor rekam medis ada tambahannya apa? Form, Google apa? Formulir, tapi isinya beda. Jadi kalau yang isian bawah itu nanti dikirimkan ke simpan titik PHP. Tapi kalau nomor rekam medis itu datanya waktu diklik tombol cari gitu ya. Nanti dia mengecek mengecek datanya nanti di isiannya mengecek di tabel identitas ya. Nanti kalau
datanya ada atau kalau ada baru disajikan di sini di poin yang tabel pertama ini. Tapi kalau datanya tidak ada ya nanti di sini isinya kosong gitu maksudnya. Nah, kita buat form form baru ya di atasnya ini tadi. Ya, form yang kita buat, kita buat form baru yang di baris. Kalau di baris saya ini coding di 64 sampai dengan 67 ya. Kita buat form action. X-nya dikosongin karena nanti langsung diolah ke sini gitu maksudnya. Diolah di codingan data titik PHP. Di sini tadi sudah dibahas ya on key up sudah maknanya sudah tahu. Nomor reka medis tadi ini buat ini nomor reka medis. Kemudian isinya form itu teks biasa ya, input tab teks. Gitu. Kemudian name-nya adalah no recmat gitu ya. Ukurannya ya ukuran dari ini karena ini kita batasi pakai nick ya, maka ngetiknya 16 16 digit untuk nick itu kan 16 datanya. Jadi supaya ini isiannya kalau diisi dari lebih dari 16 dia tidak mau. Nah, mentok nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi walaupun isiannya, ini kalau saya tekan keyboard, tidak mau. Karena sudah 16. Pakainya ini, size sama max length-nya 16 itu maksudnya. Kemudian tanda seru, apa, tanda bintang itu tandanya jangan dikosongin gitu ya. Jangan dikosongin. Ini ada keterangan bintang. Biasanya kalau dalam formulir, tanda yang berbintang itu biasanya tidak boleh kosong. Record ya. Jadi kalau sudah kita karena tadi X-nya kan kosong berarti data ini kiriman berupa tombol triggernya apa? Tombol cari ini sebagai tombol trigger untuk form yang pertama ya. Kalau yang tadi kita buat pertama itu jadi form kedua ya. Ini form pertama. Form yang paling atas itu maksudnya. Dia nanti dikirim di X-nya kosong. Oh berarti kita buat buat halaman untuk menangkap kiriman dari nomor reka medis. Isinya apa toh? Isinya ini tadi. Kalau kita klik cari gitu ya. Contoh, saya ini kan klik cari masih kosong. Saya coba di ini sementara sebelum ada file simpan titik PHP ya. Ini coba saya kasih di tabel identitas itu data saya. Ini hanya untuk pancingan alurnya seperti apa gitu. Ayo geraknya apa-apa. Oke, sambil nunggu di sana. Jadi kita pahami bahwa di formulirnya sini tombol triggernya adalah ini name-nya adalah cari. Berarti kita harus bentar ini perlu di-reload ini. Oh, sudah. Kita coba tambahkan pakai insert ya. Nomor reka medisnya kita buat suara saya diem putus-putus enggak? Jelas sekali, Pak. Jelas ya. Oke, berarti komputernya enggak mau dijak cepet nih. Oke, kita kembali ke coding. Kodenya di sini, contoh ini tadi saya ketikkan 1111 ya. Itu untuk nomor reka medis ya. Kita coba isinya 16 ya. 16 berarti, sebentar. Nah, di sini tinggal saya isi 16. Nomor rekmetnya ini Mulyono gitu ya. Alamatnya Bayangsari RT 2. Yang kita butuhkan hanya umurnya mungkin jenis kelaminnya laki-laki agamanya Islam gitu ya. Sukunya ndak usah pendidikannya nanti. Udah tigo, sementara ini ndak. Coba kita masukkan sini, klik cari gitu ya. Ya, nanti otomatis kalau datanya ada di tabel identitas, waktu kita ketika nomor reka medis itu muncul tadi nama, jalan. Tapi kalau kita ketikkan data yang belum ada di identitas, ini, contoh dua, klik cari, dia kosong di sini. Itu maksudnya. Jadi cara nangkapnya bagaimana ya? Sama kayak tadi menampilkan agama tadi ya. Konsepnya sama. Jadi kita buat formulir, kemudian kita
Jadi tombol triggernya cari ya. Berarti kita harus kalau di file prosesnya itu pengiriman formulirnya itu adalah apa dalam satu file yang sama, berarti kita harus pakai fungsi isert ya. Di kemarin di pembahasan bab 5 itu pakai isert. Sebentar ada ini ya, sebentar. Saya pause sebentar rekamannya. Hmm, it- Sampai apa tadi terakhir? Identitas Iset, ya. Pak. Iset, Pak. Dia apa? Set. Iset. Oh ya, isert. Iset. Ya, karena apa? Formulirnya prosesnya actionnya kan kosong, berarti dia di sini. Berarti harus ada tombol apa fungsi yang digunakan untuk ngecek apakah tombol cari ini itu sudah ditekan gitu ya. Kembali ke materi yang dulu. Kita pakai insert dollar post sama dollar post cari karena triggernya cari ya. Triggernya ini kan ada namanya cari. Berarti harus sama. Besar kecilnya harus sama plug, nggak boleh beda. Satu C-nya gede, satu C-nya kecil nggak boleh ya. Harus sama name-nya. Kemudian apa? Kalau sudah ditekan, kita mau ngapain gitu ya. Waktu ditekan tadi adalah, jadi waktu ini diklik cari, dia akan mengambil data dari melihat dari tabel identitas. Apakah ada datanya atau tidak. Jadi yang kemungkinan bisa terjadi di sini apa? Ada tiga kondisi ya. Satu, waktu ini belum diketik ya. Waktu ini belum diketik nomor rekam medisnya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, waktu ini diketik, tapi datanya ada gitu ya. Datanya ada. Kemudian kondisi ketiga, waktu datanya diketik, datanya belum ada di tabel identitas. Maka ada tiga kondisi yang perlu kita buat. Maka di sini ada insert, post ya. Di dalam waktu pencarian, ya else-nya di sini kan ada else. Else yang di terakhir ini, maksudnya jika tombol carinya ditekan gitu ya, kan ada dua kondisi itu. Waktu apakah ada di tabel identitas, sama satu kemungkinan berikutnya datanya belum ada di tabel identitas. Berarti itu dua kondisi. Jadi waktu tombolnya di trigger gitu ya, dia ada kondisinya data ketemu gitu ya, hasilnya ini sama datanya tidak ketemu. Ya, itu di sini. Nah, untuk mengambil datanya pakai apa ya? Sama konsepnya. Konsep mengambil data sama. Dia harus diawali dengan koneksi. Sudah kita buat koneksi titik PHP di atas. Kemudian baru kedua adalah mencari data ini. Oke, ini supaya ndak bingung. Ini tak disable dulu. Cari data. Ini tak komen dulu ya. Komen itu artinya dia belum dijalankan. Oke, ini tak komen dulu. Query-nya apa? Ini cari data. Cari data di tabel identitas ya. Di tabel identitas. Sebentar. Gimana? Masih kelihatan share screen saya? Masih ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ini ada cari data pakai select bintang from identitas. Where kita ambil semua data. Aslinya tidak harus semua sih yang di tabel ini. Karena apa kemarin di nomor rekam medisnya sebenarnya ada berapa aja ini. Di identitas ada nomor penanggung, ruang, pekerjaan. Oh, ada semua ternyata. Ini yang formulirnya ada nomor rekam medis, nama, alamat, umur, JKL, agama, suku ya, pendidikan. Jadi diisi semua di komponen formulirnya sini. Ini semua ada di tabel identitas. Jadi diisi semua. Bintang kita gunakan. Misalnya bintang from identitas. Kemudian penentunya apa gitu ya? Penentunya adalah yang dari kiriman. Jadi waktu tombol carinya dipencet gitu ya, diklik gitu ya. Kita ambil dulu kiriman. Kirimannya berupa tombolnya nih, sini ya nih ya. Berisi dari teks ini. Teks ini isinya tadi kan no recmat ya nih, no recmat. Ini kalau dilihat di bawah. Jadi input tab text name-nya no recmat. Kita tangkap kiriman itu disimpan ke nama variabel namanya recmedis ini. Itu hasil penangkapan dari sini.
yang isinya adalah no regmed tadi. Kita simpan dalam regmedis. Baru kita masukkan dalam query-nya. Saya lihat bintang form identitas where no regmed-nya ini adalah dari tabel identitas ya. Dari tabel identitas itu kan penentunya no regmed. Maka di sini where no regmed adalah sama dengan variabel yang tadi untuk menangkap kirimannya yaitu regmedis. Itu maksudnya. Kalau hasil baru datanya di identitas kan karena ini strukturnya itu kan no regmatch-nya primary key ya, berarti tidak ada data yang sama, datanya identitas hanya satu ya. Berarti kita tidak perlu pakai perulangan. Jadi cukup kita simpan variabel di dalam sebuah variabel hasil ya, isinya kalau ada gitu ya. Kalau datanya ada walaupun isinya tunggal gitu ya. Kalau ada disimpan dalam query MySQL fetch assoc ya, pakai dolar hasil. Jika hasil ketemu itu namanya hasilnya sama dengan true atau hasilnya ada gitu ya, tidak nol gitu ya. Kita ambil data dari ini noregmat, nama, alamat dan sebagainya ke sebuah variabel lokal di sini ada. Ya, untuk memudahkan samakan aja nama field yang dari tabel kita samakan dengan nama variabel yang buat nangkap gitu ya. Ruang, nama, umur, JKL, agama dan sebagainya. Itu kalau ada. Kalau ada disimpan di sini. Tapi kalau tidak ada datanya kok hasilnya nilainya adalah false gitu ya. Tidak ada datanya, baru masuk sini. Sini ada ruang, nama, umur itu tetap kita buat variabel cuma datanya kosong gitu maksudnya. Nomor penanggung yang tidak ada ya. Oh ini ada. Nomor penanggung oh ini boleh tidak dimasukkan ya. Tapi kalau ingin menyingkat ya langsung dolar bintang aja yang tadi di atas tadi. Ini boleh disebut satu-satu kalau ingin repot. Apa ruang, nama, umur, JKL, agama dan sebagainya. Tapi mudah pakai bintang saja ya. Kemudian kalau ini tidak ditekan tombol carinya gimana nih else? Ini hampir sama dengan yang else kondisinya di datanya di apa tabel identitas sudah ada, cuma ketambahan hasil urut kosong dan rek medisnya kosong. Jadi kalau datanya dia belum diklik cari gitu ya, no rek med yang kita ambil tadi, no rek medis tadi yang kita ambil dari kiriman sini itu nilainya langsung di kosongin ya. Maka dari ini hasilnya di sini. Hasilnya jadi waktu ini belum diketik gitu ya. Sebentar. Waktu ini tidak diketik gitu kondisinya waktu awal gitu ya. Ini kosong gitu, datanya tidak ada yang error gitu maksudnya. Oke, semoga bisa dipahami ini arti ini. Sekarang bagaimana menambahkan kalau belum ada datanya itu dia secara otomatis ini ya. Cari nomor riwayat medis ya, nomor riwayat medis ini langsung ke nomor rekam medisnya ketambahan 01 kalau belum ada. Tapi nanti kalau sudah ada ketambah menjadi 02 dan seterusnya ya. Ya data itu diambil dari mana? Datanya itu adalah ngambil dari tabel riwayat di sini. Tabel riwayat. Nanti dipastikan tabel riwayatnya sama dengan yang kalian tulis di berapa? Di mana pertemuan ke Hmm. 6 kalau tidak salah ya. Kita coba lihat dulu waktu di awal itu seperti apa. Pertemuan ke-6. Di teori ada, praktek ada kelihatannya. Pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 materi. Iya benar nih ya. Semoga sama. Yang perlu dibuat. Ini kelihatan teorinya ya. Oh, basis data ada tugas bawahnya enggak? Berarti yang dipraktek kalau enggak ada. Oh, ini ada. Tabel riwayat, oke. Riwayatnya ini. Di sini kan ada ID, ini auto increment itu pastikan sama ya. Nanti bagi teman-teman yang kemarin tak kasih SQL database-nya, pastikan nanti samakan dengan yang di pertemuan ke-6 ya. Kelihatannya yang beda nanti user, diagnosa sama diagnosa 2 itu belum auto increment. Jadi nanti silakan dimodifikasi tabelnya, dibuat auto increment. Oke, kalau sudah pas sesuai berarti tinggal kita masukkan. Ya, perintah untuk menambahkan 01, 02 dan seterusnya ini berarti maksimal berapa kalau dua digit itu?
isinya 99 ya. Mungkin tidak satu pasien itu periksanya lebih dari 99 kali. Pernah ngalami enggak? Jarang ya biasanya. Dengan Oke, jarang. Berarti kita cukup 2 digit saja. Cukup 2 digit. Kemudian cara membuatnya tadi bagaimana gitu ya. Cara membuatnya kita buat ini. Nah, ini yang di baris 5 saya tadi komen kita isinya seperti ini. Jadi hasil kita buat eh, cari dulu nama nomor urut di riwayat sesuai dengan nomor rekam medis yang ditulis ya, di sini. Ini ada query cari nomor urut. Artinya dia akan dicari di tabel riwayat ya. Perintahnya ini select max ya. Maksimal max itu mencari nilai maksimal dari data ID riwayat gitu ya. Di mana apa yang riwayatnya itu ID riwayatnya seperti ini ada rek medis ini. Kita coba cari ini. Jadi kalau nanti ini error gitu ya, cara mengeceknya sama di sini. Tinggal klik query SEL-nya, kita kopikan di sini. Tadi nomor rekam medisnya saya isi 11116 ya. Saya sebentar supaya tidak ngetik dan kemungkinan salah gitu ya. Oke, kita paste di sini, kita coba tiku. Nanti hasilnya ya kalau di sini ditemukan nol gitu ya. Nol berarti kalau nol itu kan belum ada. Nanti hasilnya ditambahkan gitu maksudnya. Ini datanya. Jika data urutnya gitu ya. Jika data urutnya kita ambil sama kayak metode yang cari data tadi. Kita ambil pakai fat row ya. Kalau ini tadi fat assoc itu dalam bentuk asosiatif, fat row dalam bentuk numerik ya, numerik. Datanya kalau dia data urut masih ada datanya gitu ya. Kalau ada berarti kita ambil nilainya. Kita ambil nilainya apa datanya yang diambil ini setelah data ke 16 gitu ya. Sub str 0 sub data urut yang di sini tadi kan ketemunya. Kemudian diambil data ke 16. Hasilnya tadi ditambahkan ini ada nomor urut yaitu integer nilai nomor urut. Jadi yang diambil setelah digit ke 16 itu angkanya berapa? Contoh kalau di sini ketemunya 01, 0 berarti apa? Nol berarti ya tidak bisa ditambahkan ya. Nol Kak. Kalau nol berarti di sini maksudnya ke else ini. Dia di datanya tidak ada gitu. Nol itu berarti else di sini. Kalau tidak ada langsung kasihkan 01. Tapi nanti kalau ada gitu ya. Contoh di sini sudah 01. 1111 01 terakhir mungkin ya. Sudah kita isi nanti. Tapi bisa nyobanya yang pertemuan berikutnya. Eh, nanti kalau ketemu 01 ini ada nomor urut dijadiin integer hasilnya. Kalau 01 berarti kalau jadiin integer ya jadinya 1. Kemudian kita simpan variabel ZZ, nomor urut yang tadi nilainya 1, tambahkan 1 gitu mas. Berarti menjadi 2 ya. Dan nilai 2 itu nanti akan disimpan lagi di nomor urut, ada fungsi strpad ini. Itu gunanya untuk nambahkan 0 kalau angkanya tadi, angkanya itu belum 2 digit. Jadi kalau angkanya masih 1 digit, contohnya 1 sampai dengan 9 kan 1 digit ya. Padahal kita butuh tadi 2 digit. Maka tambahkan 0 gitu di depannya. Tapi kalau sudah digit tidak perlu. Contoh kalau sini nilainya sudah 10 nomor urutnya. Sudah ketambahan 1 ya, nolnya ini tidak berguna, tidak ditambahkan di depannya. Gitu maksudnya. Maka munculnya ini. Ya, semoga nanti diulang-ulang supaya ya anda harus hafal ya codingnya. Ini penting dipahami. Oh bahwa untuk membuat nomor urut itu perintahnya seperti ini. Yang data ini kita ambil dulu data menggunakan substr 16 karakter ya sisanya itu yang kita ambil. Kemudian dikonversi menjadi bilangan integer. Setelah dari bilangan integer ditambahkan 1. Oke, kalau sudah berarti masuk ke sini sudah. Sekarang kita buat satu tadi Mulyono ya, jenis kelaminnya. Oh, sebentar. Oh ya, tadi kalau data identitas tadi kan sudah ada di tabel identitas kan penanggung ya. Coba kita lihat di tabel identitas tadi ada sudah ada agama Islam penanggungnya ya. Penanggungnya, bentar, penanggungnya pakai nomor 1 contoh.
Kita coba edit. Penanggungnya kita isi satu. BPJS tadi berapa ya? Tiga kalau tidak salah ya. Coba kita cari dari tiga. Nah, sekarang supaya muncul di sini bagaimana caranya? Maksudnya gini, ini kan data agama tadi kan di tabel identitas saya itu kan sudah ada Islam. Tapi di sini kok belum muncul Islamnya secara otomatis gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, ini dimasukkan di tadi waktu kita ngisi agama ya. Ya, itu agama nih. Kita cek dulu jika agamanya kosong gitu ya. Nanti muncul pilihan agama. Tapi kalau eh, apa? Terus ketambahan apa? Ketambahan ini tadi perintahnya untuk menampilkan di tabel tadi kan ini sudah kita terangkan. Kemudian dicari jika ya, jika agamanya maksudnya di dalam tabel identitas itu sama yang dikirim di sini, diambil di sini karena ketemu kalau dia datanya ada di tabel identitas kan diambil menjadi nama agama ya. Jika variabel agama yang diambil dari tabel itu berisi data gitu ya, maksudnya seperti itu, maka apa? Maka di sini ada keterangan sama dengan dua kali ya, dengan W. W itu apa yang tadi? Select jenis from agama. Jadi agamanya yang miliknya identitas itu apakah sama dengan data yang ada di ngambil lewat perulangan, lewat ngambil data apa? Ngambil data dari tabel agama jika sama gitu ya. Jika sama ada ketambahan ini namanya selected terpilih gitu ya, terpilih. Tapi jika datanya tidak ada else ini, maka tidak ada selectednya. Oke, kita simpan. Ini yang gambar apa ini? Ini tidak perlu, tidak apa-apa. Jenisnya sama kayak tadi. Oke, kita simpan seperti yang bawah. Untuk yang laki-laki juga sama, yang jenis kelamin. Padahal nanti kita sudah isi yang namanya, oh ya, ketemunya harus sama ya laki-laki. Saya tipe tadi laki-lakinya harus capital ya laki-laki. Kita edit. Ini tidak kalian lakukan tidak apa-apa sih. Yang ini hanya untuk nyoba codingnya jalan atau tidak. Oke, kemudian ya kita buat ini. Jika jenis kelaminnya itu laki-laki gitu ya, sudah ketemu ngambil dari tabel identitas yang atas gitu ya, maka ada nih. Jika pilihannya laki-laki, maka optionnya value laki-laki selected. Optionnya perempuan tidak di selected. Tapi kalau perempuan dibalik, laki-lakinya tidak selected, tapi yang perempuan ada selectednya gitu. Tapi kalau tidak laki-laki dan perempuan artinya datanya belum diisi gitu ya. Nanti yang terpilih adalah pilih jenis kelamin. Oke, gitu maksudnya. Oke, coba kita simpan. Kodenya seperti apa di daftar? Kita pilih satu-satu tadi ya. Nah, waktu dipilih, diklik cari, data yang tadi semula laki-laki langsung masuk di sini. Data yang agama masuk sini. Ya, tinggal yang jenis ini ya, penanggung jawab tadi. Penanggung jawab tinggal kita selesaikan. Penanggung jawab bawah ya. Yang tadi saya komen tadi. Ini konsepnya sama kayak agama sama jenis kelamin. Ini if-nya dihapus. Datanya sini tadi tak komen. Value-nya. Oke, biar tidak bingung dan simple codingnya. ID-nya seperti ini. Kita hapus. Wah, nanti. Ini juga sama ya. ID-nya konsepnya sama. Oke, kalau sudah disimpan. Setelah disimpan kita reload ini. Satu, satu. Ini langsung BPJS. Oke, sebentar. Saya buat dulu ya, Pak Andika. Oke, tadi sampai BPJS. Oke, sudah. Kalau sini sudah beres ya alurnya. Sekarang yang bawah. Yang bawah di poin B,
itu milih dari apa DP. Coba perpanjang 5 menit ya, tidak ada jeda sedikit. 5 menit saja. Keluhan utama ya. Caranya bagaimana? Sama kayak yang di jenis kelamin tadi ya. Tapi tidak perlu ngecek ke data tabel identitas. Kita buat tabel yang di dua ya di sini. Kita buat riwayat sudah ya. Keluhan utama. Cara milihnya pakai ini aja. Select option sama ya. Kemudian ngambil datanya supaya klik muncul gejalanya dari DP 1 3 sampai 23 ya. Caranya ya ini pakai menggunakan query pakai dollar key bisa ya. Ya, saya lihat bintang from gejala DP sekian 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 or sekian 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 nih sesuai dengan ini 1 3 5 8 sekian masuk ke sini. Pakainya or. Kita ketahui bersama kalau or itu bernilai benar jika salah satu yang di dalam logika benar. Artinya apa? Dia akan muncul di sini. DP 1 muncul, DP 3 muncul. Gejalanya aja yang diambil. Saya lihat bintang from gejala, kita ambil yang DP-nya saja. Sorry gejalanya. Yang gejalanya apa yang masukkan di sini. Tapi yang waktu ini diklik gejalanya, tapi yang nanti dikirimkan di value-nya itu bukan gejala tapi ID dari gejala tabelnya ini. Karena kemarin di tabel gejala itu kan penentu key-nya adalah ID, bukan gejala. Itu saja kira-kira untuk yang tabel B ya. Kalau yang ini timbulnya keluhan dan sebagainya, ini pakai radio ya. Pilihannya hanya milih satu di antara dua pilihan. Ya tidak, itu cukup lebih enak kita pakai radio ketimbang pakai select option ya. Kita pakai radio saja. Timbulnya keluhan, ya mana timbul keluhan? Timbulnya keluhan, sebentar. Nah ini kalau mau di otomatis ini timbul keluhan kan harus ngisi ya. Kalau wajib ngisi secara default itu apa terisi ya nanti pakainya kalian menggunakan metode pemakaian obat ini. Ini. Jadi kalau supaya otomatis ngisi itu pakai checker. Tapi kalau radionya Anda ingin otomatis milih, ya harus diklik dulu gitu ya. Boleh, jadi yang ceketnya dihilangkan. Itu maksudnya, pakai ceket. Oke, kemudian exit. Timbulnya kalau secara default apa ya? Bertahap ya biasanya ya. Keluhannya biasanya bertahap, tidak mendadak kecuali yang apa? Pasti ada gejalanya. Yang mana tadi timbulnya gejala? Ini saya tambahkan ceket gitu ya. Ada ceket. Oke, simpan. Jalankan. Nah, ini supaya ada muncul seperti ini. Bertahap ceket. Oke, kalau sudah, yang B saya kira tidak ada yang baru ya, hanya radio tadi. Input type radio, nama filenya apa. Penjelasan sama sebutkan ini text area ya. Masih ingat kemarin di text area? Penjelasan mana? Penjelasan. Oh ya, nanti kalau nyari errornya gitu ya. Contoh di sini tidak tampil gitu ya. eh Jenengan bisa ini pakai pakai find ya find contoh errornya di sisi ini sebutkan gitu. Ketika saya sebutkan nanti dia langsung menuju ke baris yang sebutkan gitu jadi jangan nyekrol satu-satu nanti tidak rampung-rampung ya seperti ini. Oke, kemudian yang C, ya nih bedanya yang C, ya saya terangkan sedikit yang C itu hampir sama kayak yang keluhan ini ya, yang keluhan utama. Cuma ada sedikit perbedaan. Bedanya di mana dia bisa kalau yang di keluhan itu milih satu di antara gejala ya. Tapi kalau yang di poin C itu bisa milih lebih dari satu gejala. Contoh untuk jenis keluhan tertentu itu makannya itu ada ini dari apa ini? Berat menurun dan apa oke. Persentase saya kurang tahu nih. Mungkin lebih dari satu gejala bisa dipilih. Pakainya apa? Kontrol ya, tekan kontrol. Tapi kalau yang atas tadi tidak bisa, harus milih satu. Ya. Bedanya di mana codingnya? Bedanya di sini. Jadi kalau yang select option yang lebih dari satu, kita buat nama komponen formnya menjadi array seperti ini. Tambahkan name-nya dikasih kotak buka dan kotak tutup seperti ini, kurung kotak. Kemudian yang semula select
name saja, sekarang tambahkan multiple. Nah, tambahkan multiple. Ini artinya dari pilihannya lebih dari satu menggunakan multiple. Kita itu isiannya query sama, menampilkan di sini sama. Jadi bedanya hanya di multiple jenisnya sama di namanya tambahkan kurung kotak buka tutup. Itu untuk menandakan apa isian untuk array. Oke, saya kira itu terakhir sampai dengan ini triggernya ya. Karena formulir harus ada trigger, ini triggernya submit, value-nya, name-nya adalah simpan. Nah, tapi tidak perlu pakai isot lagi karena dia di apa form yang kedua ini itu kan dia nanti kirim datanya ke ya ini datanya kalau full itu ada 400 baris totalnya ini. Ini ada 446. Ya, ini datanya disimpan, dikirimkan ke simpan titik PHP. Oke, saya kira itu nanti kita desain tabel ini, apa pengkajian ini namanya daftar titik PHP yang isinya ini. Sebentar, yang bertanya sebentar ya. Saya selesaikan dulu kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan sebelum rekamannya ini saya tutup? Coba Mbak, sambil nyoba-nyoba nanti Pak. Oke, kira-kira kalau ngodingnya segitu, sebentar, sebentar. Rekamannya kita